Wow, merinding, ada cerita horor di Malaysia. Ini terkait kedai di Malaysia yang katanya horor. Kita lihat dulu, kita reaction bersama ya wow people. Pastinya jangan lupa subscribe wow channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kita reaction dari akun TikTok Mantra Mandang gitu kayak. Kita coba lihat seperti apa. Ini kedai yang dulu viral sehari dua ini baru aja lalu tadi. Ini kedainya. Sebuah tempat yang ini ya, yang kosong gitu kan, kayak bangunan yang udah kosong gitu kan ya, seperti udah ditinggalkan lama gitu kan ya. Nah ini sebenarnya kenapa gitu kan ya, kita sebenarnya bangunan kosong ini kenapa gitu kan. Nah kalau kita baca di Google gitu ya, kedai namanya Adik Manja ini gitu kan ya, kabarnya kalau malam itu ada aktivitas jual beli makanan alias kayak buka restorannya gitu kan, dan makanan ini buka. Tapi kalau siang hari nampak seperti itu, nampak banyak ilalang, berdebu dan lain sebagainya. Kita kalau baca di Google seperti itu, kita baca dulu di kolom-kolom komentar gitu kan ya. Aku udah pernah kena sekeluarga makan Charkwe Teo kat kedai bunian di satu kawasan di Selangor. Kedai makan tuh tepi jalan suram bila jen yang masuk. Orang yang melayan pun susah nak tengok dengan jelas, dah singgah terus order sebab dah lapar. Masa bukan main lama hampir sejam baru sampai makanan. Peliknya hanya aku sekeluarga aja yang ada ketika itu. Charkwe itu langsung tak sedap, tetapi karena adab kami sekeluarga makan je charkwe kuahnya putih macam direbus je, langsung tak sedap. Selesai makan saya bayar mahal sejumlah 55 ringgit Malaysia, 55 dolar gitu ya. Dalam kereta seorang cakap itu nih, aku sebulan lepas kejadian kebetulan aku nak pi Malaka, aku sehingga waktu alamat warung tuh penuh dengan semak semaun. Aku tanya kat orang situ, katanya kedai itu udah bertahun-tahun tak beroperasi gitu kan ya. Memang betul kedai ini malam je buka dan selalu ramai orang, tapi bukan orang kita lah, geng-geng dia pun support gak bisnis kaum sendiri gitu ya. Hantu kat restoran Adik Manja ini takut dengan aku gitu. Viralkan pagi pasar restoran Adik Manja ini supaya ramai orang tak terkena dan senantiasa berjaga-jaga ketika melalui jalan tersebut, terutama pada orang luar gitu kan ya. Orang-orang Kuantan memang tahu restoran Adik Manja ini dah lama dak hidup, tapi masih kawin dan lain-lain. Adik ipar dia singgah sini, terkejut dia masih cakap kedai ini tutup dah lama, tapi dia cakap malam tadi hidup ramai orang gitu. Lepas ini nak tahu kedai itu real, tanya ada QR tak, kalau tak ada dah boleh lari gitu. Jadi ini ya konsepnya kan, tanya ada QRIS enggak nih, QR code gitu ya. Kalau dia nggak ada QR code, bayarnya udah kabur gitu kan ya. Dan sebelum pesan nanya dulu itu salah satu tipsnya gitu. Serius lah, saya pernah berhenti di sini malam tepi jalan menghala Kuantan Keni gitu ya. Masa tuh bulan 11 tak silap OTW nak ambil anak asrama kami dari Selangor, berhenti nak rehat sambil nak order air bungkus nasi goreng tapi tak jadi masuk sebab tiba kepala pening rasa loya, mungkin sebab lama dalam kereta kami dari Selangor. Anak-anak dah tidur dalam kereta jadi tak jadi nak order gitu ya. Pernah kenal lah, tapi masa tuh tahun 2019 suami kerja kat Kuantan, saya dan anak-anak drive lalu CNI dari KL dan ingat jalan apa nampak suram tapi macam meriah ramai orang gitu. Sekali singgah anak nak turun, dia cakap ndak nak makan kat situ, jadi kami teruskan perjalanan, ndak fikir apa-apa. Lepas sampai Kuantan anak cakap saya pergi kedai ndak ada orang gitu kan ya. Aku baru aja melihat ini, ndak sempat nak makan, cuma pernah kena kata jelebu gitu ya. Nah ini karena kita nggak tahu bahasa singkatan di sana ya. Saja dengan Cilan, tolong settle sat gitu. Tipsnya jangan order mie goreng nanti jadi cacing gitu ya. Dulu abang Ibar bawa lori ke area Kuantan Pahang, ada juga dia pesan kalau nak datang pas tuh lapar kena tandas ke jangan singgah restoran Adik Manja sebab dah lama tutup gitu kan ya. Nah itu tadi ya. 2 tahun lepas rasa pernah singgah malam dalam jam 11 malam, Mas satu pergi Gambang Waterpark, nak balik semula Kuantan. Dalam perjalanan orang rumah lapar, memang tak ada kedai makan sepanjang jalan. Nampak terang, kita orang pun singgah makan, ramai orang tapi semua diam aja. Yang ambil order pun suram macam muka penat. Lepas makan kita orang teruskan ke Kuantan, check in hotel dekat sana. Alhamdulillah tak jadi apa-apa, dekat kita orang cuma makan dia tak kena gitulah.
Saya tengok rame sangat, tapi semua pakai baju berjubah putih macam kedai makan bunian. Ada yang berkuliah, berserban dan bertudung, anak-anak berlari keriangan gitu kan. Tuan kedai ini saya kenal, dia ada buka kedai makan ke jalan Haji Ahmad tuh dekat dengan Petronas gitu ya. Masa mula-mula duduk merantau ke Kuantan dulu, tak tahu pun restoran Adik Manja ini berhantu. Pernah satu malam time tuh tengah mengandung beberapa bulan, tiba-tiba perut ini lapar tengah malam dalam pukul 1 pagi gitu ya. Aku baru makan semalam gitu ya. Nah, itu tadi ya positive people, wow people ya, terkait cerita dari salah satu kedai di Kuantan. Bener nggak sih Kuantan Malaysia gitu ya, yang di menurut pengakuan dari netizen Malaysia ini horor gitu kan. Banyak orang-orang yang melihat bahwa kedai malam itu beroperasi gitu. Bahkan ada cerita yang intinya mereka tuh sempat mau mampir dan sebagainya, karena emang sepanjang perjalanan tuh susah mencari kedai gitu. Tapi kalau siang hari justru tidak ada aktivitas apa-apa di sana seperti itu. Tapi kita reaction dari Matramdang gitu ya, akun TikTok. Jangan lupa subscribe our channel. Terima kasih gitu. Merinding ya ceritanya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.